Halo semuanya, balik lagi di CH Channel. Jadi kita mau bahas soal perbandingan ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke nomor satu. Di sini soalnya apa sih? Di sini soalnya perbandingan paling sederhana dari 3 jam 48 menit adalah, oke, kita langsung kerjain aja. Di sini 3 jam teman-teman ya. Satu jamnya ini, ingat ya, harus diingat ya. Satu jam itu berapa menit teman-teman? Satu jam itu kan 60 menit. Oke, menit. Berarti gimana cara pengerjaannya? Ini gampang ya. Berarti 3 jam, oke, 3 jam dikali 60 menit. Loh, 60 menitnya dari mana? Ingat nih, dari sini, dari satu jamnya ini ya. Berarti berapa? 6 kali 3 berapa teman-teman? 18 ya, berarti 180 menit. Oke, kita udah dapet nih. Terus gimana perbandingannya? Perbandingannya, oke, perbandingan. Ya gimana? Berarti 180 menit di menit, oke. Berbanding dengan 48 menit. Oke, kita masukin nih soal yang ini nih. Dia kan belum kita masukin nih. Tadi kan kita cuma cari jamnya doang nih. Nah, dia kita masukin berarti berapa? 15 berbanding 4 ya teman-teman ya. Jadi perbandingan sederhananya yaitu 15 berbanding 4. Jawabannya adalah yang ayam ya teman-teman ya. Paham? Lanjut ya. Nah, di nomor 2 ada soal yang dimana jumlah siswa perempuan dan laki-laki dalam suatu kelas adalah 56. Oke, perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 8 berbanding 6. Berarti laki-lakinya itu 8, perempuannya itu 6. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya itu selisih ya teman-teman ya. Selisih jumlah, sorry. Selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah, oke, kita langsung pengerjaan aja satu-satu ya teman-teman ya. Oke, di sini cara pengerjaannya 8 per 8 tambah 6. Ini dari sini ya teman-teman ya. Kan laki-laki dan perempuan, oke? Terus gimana? Dikali 56. 50-nya 6, sorry, 56 ini dari jumlah dalam suatu kelasnya itu ya. Terus gimana? Berarti 8 tambah 6 berapa? 14. Berarti dikali 56 berapa teman-teman? 32. Nah, terus gimana cara pengajian selanjutnya? Ini gampang, langsung dikurangin aja teman-teman. 56, ingat dari suatu kelas ya, dimasukin lagi dia, terus dikurang 32 dari hasil yang tadi. Nih, oke, 56 kurang 32 berapa teman-teman? 24. Berarti jumlah siswa laki-laki dan perempuannya berapa? Oke, kita masukin lagi. 32 dikurang 24. Kan yang ditanya jumlah siswa laki-laki dan perempuan, ya kan? Ini yang ditanyakan kan? Berapa? 32 dikurang 24 berapa? 8 anak. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Cicak. Oke? Paham? Lanjut. Oke, di nomor 3, ini sama ya, soalnya kayak nomor 2. Jadi perbandingan jumlah uang didit. Oh, sorry. Hmm. Perbandingan jumlah uang Didit dan Eko adalah 5 berbanding 8. Ingat ya, Diditnya 5, Ekonya 8. Selisih jumlah uang keduanya adalah sebesar 90.000. Berarti uang Didit berapa? Oke, uang Didit adalah, jadi pengajiannya sama ya, 5 per 8 dikurang 5. Ini tuh selisih angka perbandingan ya. Selisih angka perban perbandingan. Oke, terus dikali Rp 90.000 ya. Terus gimana? Ya udah, 5 per 3. 5 per 3-nya dari mana? Dari sini. Ya kan 5. Aduh, jelek banget limanya. Oke, 5. Oke, 5. 8 kurang 5, 3. Oke, paham lah ya. Terus dikali 90.000. Oke. Nah, terus gimana hasilnya? 150.000. 5 per 3. Oke, kalau nggak percaya kita buktikan 3 sama 3. Oke, paham ya? Berarti totalnya 150.000.
ribu. Berarti jumlah uang Didit adalah 150.000. Paham? Lanjut ya. Oke, di sini ada pecahan 128 per 156. Oke, 156. Jika diubah menjadi bentuk perbandingan paling sederhana menjadi berapa? Oke, di sini aku bagi sama-sama 4 ya. Aku bagi 4. Bagi 4 dibagi 4. 128 dibagi 4 berapa teman-teman? Ayo, 32. 32. Terus 156 dibagi 4 berapa? 39. Nah, kalau dituliskan jika dituliskan dalam bentuk perbandingan. Oke, jadi berapa? 32 berbanding 39. Jawabannya adalah yang dodol ya. Oke, lanjut. Oke, di nomor 5 ini, sebuah peti berisi mangga dan manggis. Jumlah mangga di dalam sebuah peti adalah 60% dari jumlah total buah di dalam peti itu. Sedangkan jumlah manggis 40% dari jumlah totalnya. Perbandingan jumlah mangga dan manggis. Oke, jadi perbandingannya seperti ini. Ini kan 60 ya. Oke, mangganya 60%. Oke, manggisnya ini 40%. Gimana? Ya udah, tulisin aja langsung. 60% berbanding 40%, kan 60 berarti berbanding 40 ya teman-teman ya. Berapa? Coret aja. Coret sama-sama dibagi dua, sama-sama dibagi dua, berarti 3 berbanding 2. Berarti jawabannya yang mana? Yang ayam ya. Paham? Oke, lanjut. Oke, di nomor 6 ini ada harga sapi adalah sebesar 8.400.000. Harga kambing itu 1.600.000. Perbandingan harga sapi dengan kambing adalah, oke kita masukin, Rp 8.400.000. Oke, berbanding berapa? Rp 1.600.000. Ini keduanya dibagi, oke ya. Keduanya dibagi dibagi dengan berapa? 400 ya. Kalau dibagi 200 ini kalau 8 juta dibagi 200 dia hasilnya berapa nih teman-teman? 8.400.000 ya. Dibagi 200 ini 42, 20 ya, 420. Oke, maka dari itu kita baginya sama 400 teman-teman. Jadi berapa? 8.400.000 dibagi 400 itu 21. Dan 1.600.000 dibagi dengan 400 itu 4. Karena 4 kali 4 kan 16, ya kan? Terus 8 kali Oke, oke kayak gini bener ya? Oke. 8.400.000 dibagi dengan 400 itu 21. Oke, berarti jadi perbandingan harga sapi dengan kambing adalah 21 berbanding 4. Nanti jawabannya adalah yang cicak ya. Paham? Lanjut. Nah, di nomor 7 ini ada suatu pecahan memiliki perbandingan pembilang dengan penyebut adalah 3 berbanding 7. Diketahui jumlah pembilang dan penyebut adalah 60. Pecahan tersebut adalah, oke, di sini pembilang dan penyebut 3 sama 7. Terus diketahui jumlah penyebutnya itu 60. Oke, sama aja caranya kayak nomor 2 sama 3 ya. Berarti 3 per 3 tambah 17 teman-teman dikali 60. Berapa? 3 per 20 kali 60. Oke, berarti berapa? 9 ya. Terus penyebutnya gimana? Ini kan pembilangnya ya. Pembilangnya. Oke, terus penyebutnya gimana? Penyebutnya sama ya teman-teman ya. 17, ini kan udah ada hasilnya kan tadi 17 tuh. Ini penyebutnya nih. Ya kan, pembilang itu 3, penyebutnya itu 17. 17 berarti 3 tambah 17. Berarti dikalikan 60 sama teman-teman. Berarti gimana? 17 per 20 dikali 60. Berapa? 51. Berarti ini penyebut ya. Oke, berarti pecahannya berapa? 9 per 51. Berarti jawabannya berapa? Yang bebek ya? Sorry, jawabannya yang bebek. Oke, paham? Paham ya? Lanjut. Nah,
Ini jarak kota A dan jarak kota A dan B pada peta adalah 2,5 cm. Skala yang digunakan pada peta adalah 1:750. Jarak dua kota sesungguhnya adalah titik-titik kilometer. Berarti kita tulis skalanya berapa tadi? 1:750.000. Artinya, gimana? Artinya tiap 1 cm-nya ini sorry, cm mewakili 750 cm itu. Ya kan? Kalau diubah ke km jadi berapa? 7,5 kilometer. Ya kan? Terus, jarak kedua kotanya, jarak kedua kotanya jadi berapa? Sesungguhnya ya, sesungguhnya berarti 7,5 kilometer dikali 2,5 teman-teman. 2,5-nya dari mana ya, dari soal ini gitu kan. 7,5-nya dari mana ya, dari sini gitu. Oke, berarti 7,5 dikalikan 25 berapa? 18,75 kilometer. Berarti jawabannya mana nih? 18,75. Berarti jawabannya adalah yang dodol ya. Oke, paham? Lanjut. Nah, di nomor 9 ini, sebuah peta dibuat setiap 3 cm mewakili 36 km pada jarak sesungguhnya. Besar skala peta adalah ini sama kayak nomor 8 ya. Kita langsung aja. Dia kan bilang sebuah peta dibuat setiap 3 cm mewakilinya berapa? 36 km. Berarti kita ubah dulu ke cm, oke? 30 km diubah ke cm berapa? 3.600.000 ya. Sentimeter. Berarti dengan demikian skalanya berapa? Dengan demikian skalanya itu 3 cm dari soalnya. Terus berbanding ini yang sudah kita ubah. 3.600 cm. Berapa? Berarti 1:1.200.000 teman-teman. 1:1.200.000 dari mana? Dari sini teman-teman ya. Oke, paham? Berarti jawabannya mana? Yang ayam ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama ya. Nah, diketahui jarak dua kota adalah 56 km. Jarak dua kota pada peta dengan skala 1:1,4. Mana, teman-teman? Ini sama ya. Berarti 56 km diubah ke cm dulu, teman-teman. Jadi berapa? 5.600 cm. Oke. Terus jarak kedua kotanya gimana? Ya udah masukin aja 5.600.000. Oke, dibagi 1.400.000, sorry, berbanding 1.400.000 ya. Oke, berapa? 6 cm ya. Berarti jarak kedua kota pada peta adalah 6 cm. 5.600.000 sama 1.400.000 itu 6 cm. Paham? Lanjut. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, ukurannya itu kan 80 meter kali kan 64 meter ya. Lapangan tersebut digambar dengan skala sehingga panjangnya menjadi 5 cm, maka lebarnya jadi, oke, di sini kan berbentuk panjang berarti ukurannya 80 meter sama 64, terus sehingga panjangnya menjadi 5 cm. Oke, 80 meter ke cm itu kan 8.000. Oke, ini digambarkan dalam 5 cm ya. Digambarkan 5 cm. Terus 64-nya gimana? Ya udah 64-nya diubah juga sama. Jadi berapa? 6.400 cm. Terus selanjutannya gimana? Ya udah berarti kan skala yang digunakan kan? Dia tanya kan skala. Oke. Berarti gimana? 5 cm berbanding dengan 8.000 cm. Berarti berapa? 1:1.600. Berarti lebarnya digambarkan pada peta sepanjang, oke, 6.400. Masukin lagi. Oke, sentimeter ini sama 1 dibagi dengan 1.600 ya. Oke, berarti jawabannya berapa? 4 cm. Ini coret aja, coret, 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 coret. Oke, berarti 4 ya teman-teman ya. Jawabannya mana nih? Bebek ya. Oke,
Terus ini kenapa kok bisa jadi 6.400? Tadi kan sebelumnya kita yang 8.000-nya kan sudah kita pakai ya teman-teman ya. Maka dari itu kita pakainya yang 6.400 dibagi dengan 1.600-nya. Oke, paham? Paham ya? Kita lanjut. Nah, di nomor 12 ini ada soal yang dimana sebidang tanah berbentuk persegi panjang digambarkan pada peta dengan skala 1:250. Ukuran tanah pada peta menjadi 12 kali 8 cm ya teman-teman ya. Berarti luas tanah sesungguhnya itu berapa? Oke, dia tadi panjangnya berapa? Oke, kita garisin dulu aja. Panjang kan 250. Oke, dikali 12. Ini gampang ya. Berarti berapa? 3.000 cm. Berarti kalau kita ubah ke dalam meter berapa? 30 meter. Terus lebarnya. Lebarnya itu kan 250 dikali 8. Ingat ya. Ini lebarnya 8, terus ini panjangnya 12. 250-nya dari mana? Nih, dari sini. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang digambarkan pada peta skala dengan 1:250 ya. Hey, terus habis itu gimana? 2.000 ya hasilnya ya. 2.000 cm diubah ke meter berapa? Diubah ke meter jadi 20 meter. Luasnya berapa jadinya? Luas tanah sesungguhnya, L sesungguhnya. Sungguhnya berarti 30 meter dikali 20 meter. Berarti berapa? 600 meter ya. Jawabannya yang cicak. Oke, paham? Lanjut. Nah, di sini ada pada dana dengan skala 1:120 terdapat gambar kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 cm. Oke, kita garisin. Tadi kan skalanya kan 120. Terus setiap 1,5 meter persegi pada kebun ditanam pohon jati. Ditanam pohon jati. Berarti banyak pohon jati yang ditanam. Berapa? Oke, ukuran kebun sesungguhnya kan panjangnya ini tadi 24 ya. Berarti 120. Ini sama kan nomor 12 kali 24 ini kan 2.880 ya sentimeter. Kalau diubah ke meter berapa? 28,8 meter. Oke, terus lebarnya berapa? Lebarnya 120 dikalikan 15. Lebarnya itu 15. Oke, berarti 1.800 ya kan? Berarti di cm ya. Diubah ke M berapa? 18 M. Berarti luas kebun sebenarnya berapa? L kebun. L kebunnya berarti berapa? 28,8 meter dikali 18 meter. Berapa tuh? 51, oke. 518, sorry. Banyak banget. 518, oke, sorry. 518,4 meter persegi. Terus dia tanya kan, banyak pohon jati yang ditanamnya berapa? Oke, banyak pohon jati yang ditanamnya itu berarti 518,4 dibagi 1,5. Berapa tuh teman-teman? 518, oke, 18,4 dibagi 1,5. Berapa tuh? Berarti 345,6. Berarti pohon jati, pohon jati yang dapat ditanam adalah 345 buah ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang dodol. Oke, paham? Lanjut. Kalau pada peta 1:1.225 terdapat kota A. Oke. 1,225 ada kota A, B, dan C terletak pada garis satu garis lurus. Oke, jarak kota A ke kota B pada peta adalah 3 cm dia bilang kan. Terus jarak ke kota B ke kota C-nya pada peta itu 4,2 cm dia bilang. Berarti jarak kota A ke kota C sesungguhnya itu berapa? Oke, kita tentuin A sama B dulu. Kita ganti warna deh kayaknya biar nggak ini ya. Kayak hijau deh. A sama B. A ke kota B. Oke, A ke kota B gimana? Berarti satu, kita pakai perbandingannya. 1,225, oke, dikali 3 cm. Ingat, semua ada di soal ya teman-teman ya. Berapa?
Berarti 3.675.000 sentimeter. Kalau ini diubah ke km, teman-teman ya. Berapa? 36,75 kilometer. Terus kita ganti lagi warnanya. Oke, terus gimana? Jarak kota B, B ke C berapa teman-teman? B ke C-nya gimana? Oke, kita masukin lagi kayak tadi. 1,225.000 kali 4,2 sentimeter. Oke, berapa? 5.145.000 ya sentimeter. Berarti diubah ke km berapa? 51,45 kilometer. Terus, apakah udah selesai? Belum. Masih banyak. Kita garisin. Oke, kita ganti warna lagi. Terus kan yang ditanyanya kan jarak kota A ke kota C. Terus gimana tuh? Ya udah, tinggal masukin aja teman-teman. Gimana? Berarti jarak kota A ke kota C itu ditambah ya teman-teman ya. Ini kan udah ada hasilnya tadi kan. 36,75 kilometer ditambah 51,45 kilometer. Berarti berapa? 88,2 kilometer. Ada nggak jawabannya? Yang ayam ya jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang ayam. Paham? Lanjut. Di nomor 15, soalnya seseorang akan melakukan perjalanan dari kota P dan kota Q. Jarak dua kota tersebut pada peta adalah 5,4 cm. Oke, jarak dua kota ya. Skala pada petanya itu 1:2,5. Ah, iya. Satu berbanding 2,5. Bila setiap 50 km memerlukan, oke, bila, oke, 50 km memerlukan 1 liter bensin, berarti yang diperlukan agar sampai ke kota B-nya berapa? Oke, kan jarak dua kota, kita itu. Jarak dua kotanya berapa tadi? 5,4 kali 2,5 juta tadi ya. Oke, sentimeter, terus jadi berapa teman-teman? 13,5. Sentimeter. Kita ubah ke kilometer berapa nih kalau diubah ke kilometer? 135 kilometer. Berarti bensin yang diperlukannya berapa? Bensin yang diperlukan ke kota B. Biar sampai ya teman-teman ya. Berapa? Berarti masukin aja 135 dibagi 50. Berapa teman-teman? 135 dibagi 50. Berarti 2,7. Berarti jawabannya 2,7 liter teman-teman. Berarti ada nggak jawabannya? Ada ya yang C. Cicak. Paham? Lanjut ya. Nah, sebuah kebun berbentuk persegi digambarkan pada peta dengan skala 1:450. Panjang sisi kebun pada peta adalah 6 cm. Sepanjang tepi kebun akan dibuat batas menggunakan tali. Tali yang dibutuhkannya berarti kan panjang sisi kebun sebenarnya itu berapa sih? Kita garisin lagi ke tadi biar nggak bingung. Panjang sisi kebun. Oke, panjang sisi kebun. Kebun sebenarnya berapa tadi? 450 dikalikan 6 cm. Berarti berapa? 2.700 cm. Kita ubah ke meter. 27 meter ya. Terus keliling kebunnya gimana? Keliling kebun. Oke, keliling kebunnya gimana? 27 meter dikalikan 4 ya teman-teman ya. Oke, berarti berapa? Nih, kenapa kok 4? Dia kan berbentuk persegi ya. Persegi kan 4 sisi kan? 4 sisi. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. 4. Berarti berapa? 108 meter. Jadi panjang tali yang dibutuhkan adalah 108. Paham? Paham ya? Lanjut. Foto ayah berukuran 3 cm kali 4 cm. Foto ayah kemudian diperbesar 5 kali. Keliling foto ayah. Berarti yang ditanyakan kelilingnya kan? Oke, ini gampang ya. Berarti masukin aja. Oke. 3 kali 5 satu ya teman-teman ya. Ingat. Oke. Terus sentimeter. Oke, sentimeter. Terus dikali 4 kali 5 cm. Berarti gimana? 3 kali 5 itu kan 15 cm. Ya kan? Aduh, mepet-mepet banget sih. Ah, ya.
Kan 15 cm kan. Terus dikalikan 4 kali 5 berapa? 20 cm. Dengan demikian panjangnya berapa? Panjang terus lebar. Terus nanti kelilingnya sebelah sini aja. Panjangnya jadi gimana? Panjangnya itu 15, lebarnya 20. Terus yang ditanyakan kelilingnya kan? Kan? Keliling foto ayahnya gimana? Berarti dua. Oke. Eh, masukin panjangnya sama lebarnya. Oke, ingat ya, keliling. 2 tambah P, sorry, 2 kali ya. Ya, ini rumusnya ya. Ini rumus basic teman-teman. 2 kali P tambah L. Ini rumus keliling. Oke, paham? Oke, tambah 20. Berarti gimana? 15 tambah 20 kan 35. 30 cm. Berarti berapa? 70 cm. Berarti jawabannya yang ayam. Paham? Paham ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, pada gambar rencana sebuah rumah memiliki panjang. Pada gambar rencana sebuah rumah memiliki panjangnya 24, terus lebarnya itu 18. Panjang rumah sesungguhnya, panjang itu 18 meter. Berarti lebar rumah, berarti ini kudu diubah ke meter semua nih ya. Oke, nah, 18 meter. Oke, berarti diubah ke cm berapa? Eh, sorry. 18 cm ya? Hmm, 18 cm, iya 18 cm diubah ke M itu kan 1800 ya. Oke, terus faktor skala yang digunakan pada gambar rencananya gimana? Berarti 24, ini kan panjangnya 24 kan. Terus dibagi satu atau dibagi 1,8 juta, sorry 1,8 juta ya, oke. 1,8 juta, terus sama dengan, ini sama-sama dibagi ya, berarti 1/75. Oke, terus setelah itu gimana? Lebar rumahnya yang sebenarnya berapa? Berarti lebar rumah yang sebenarnya. Gimana? Berarti 18 per X. Oke? Sama dengan 1/75. Ini kali silang ya. Ini kali silang. Berarti X-nya sama dengan 18 cm dikalikan 75. Setelah itu apakah udah selesai? Belum. Terus X-nya berapa? Berarti X-nya kan 1,350 cm diubah ke meter 13,5 meter. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, paham? Lanjut. Sebuah tiang bendera memiliki panjang 6,4 meter, panjang bayang adalah 80 cm. Faktor pengejalannya, oke. Panjangnya kan tadi dia bilang 6,4 meter. Diubah ke sentimeter dulu teman-teman. Berarti 640 cm. Biar gampang aja ya. Berarti faktor faktor perkecilannya berapa? 80/640. 80/640. Oke. Oke, berapa? Oh, udah sama-sama coret aja. Berarti 1/8. Berarti jawabannya adalah yang cicak ya. Oke, kita ke soal nomor terakhir. Nah, oke, di soal terakhir, di sini ada sebuah gedung terlihat di televisi, memiliki tingginya 18 cm. Faktor pengejalannya gimana? Oke, 18, kita kan nggak tahu nih berapa. Ya udah, 18 X sama dengan 1/300 ya. Oke, berarti 1/300 sebuah gedung terlihat di televisi memiliki 18 cm. Oke. 300-nya dari mana, Cuki? Hmm. Oke, di nomor 20 kita lihat sebuah gedung terlihat di televisi memiliki tinggi 18 cm. Faktor pengecilannya. Ini kayaknya soalnya error ya, teman-teman ya. Ini nggak jelas ini. Harusnya dia harus ada angka satunya lagi ya. Harusnya dia ada angka satu lagi, teman-teman. Misalkan berapa gitu ya. Tapi ini cuma 18 cm doang.
Ini soalnya error ya, error, error. Jadi kita skip aja ya. Oke, berarti sampai sini aja pembahasan awal. Jadi buat teman-teman, jangan lupa dicatat ya. Terima kasih, bye-bye.